Sobat film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini, saya akan membahas sebuah film drama misteri sci-fi yang berjudul The Happening. Video ini adalah konten full spoiler ya. Dan kalau teman-teman sudah siap, mari kita bersama-sama menyimak alur ceritanya. Di sebuah taman yang besar, terdapat banyak sekali manusia. Pohon yang tinggi dan angin sepoi-sepoi membuat orang jadi betah tinggal di sana. Dua wanita sedang duduk di kursi panjang saat mereka mendengar sebuah teriakan. Wanita itu menoleh dan melihat orang-orang berdiri seperti patung. Taman itu tiba-tiba berubah menjadi hening. Wanita itu menoleh ke temannya yang terpaku memandang bukunya. Saat ia melihat ke sekeliling, ia tersadar semua orang tidak bisa bergerak. Temannya lalu mengambil tusukan rambut dan menusuk lehernya sendiri. Di saat yang sama, para pekerja konstruksi sedang mengobrol tatkala sebuah mayat terjatuh dari ketinggian. Si mandor mencoba menelpon ke atasannya, tetapi tiba-tiba ada mayat lain yang terjatuh. Mayat-mayat mulai berjatuhan di sekelilingnya. Di atap gedung itu, para pekerja seperti kesurupan dan satu persatu melompat dari ketinggian. Di sebuah kelas, seorang guru bernama Elliot sedang mengajar, ketika seorang wanita memanggilnya untuk menghadiri rapat. Kepala sekolah berniat untuk memulangkan semua siswa karena di New York sedang terjadi sebuah peristiwa. Mereka menduga bahwa mereka kembali diserang oleh teroris. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, kepala sekolah meminta guru untuk memulangkan anak-anak. Setelah menerima instruksi, teman Elliot yang bernama Julian mengatakan bahwa keluarga mereka sudah sangat trauma terhadap teroris dan hendak kabur dari New York. Ia mengajak Elliot dan istrinya untuk ikut dengannya. Saat hendak keluar dari sekolah, Elliot mengabarkan istrinya tentang semua ini. Setelah itu, Elliot bercerita kepada Julian bahwa hubungan dia dengan istrinya sedang mengalami masalah. Istri Elliot, Alma, sedang menonton berita saat handphonenya berdering. Ia tidak mengangkat telepon itu. Setelah itu, Elliot tiba di rumah dan mulai berkemas. Elliot mengambil cincin kawinnya di atas meja di sebelah ranjang. Di saat yang sama, Alma mendiamkan orang yang menelponnya itu. Julian membawa anaknya Jess untuk bertemu dengan Elliot di stasiun kereta. Istri Julian, Yvette, akan berangkat di kereta yang selanjutnya. Julian menyapa Alma dan terlihat senang karena walaupun sedang bermasalah, mereka memutuskan untuk ikut dengannya. Hal itu membuat Alma sedih. Ia menegur Elliot agar tidak membocorkan masalah mereka ke orang lain. Elliot menjadi tidak nyaman dan meminta maaf kepada Julian. Elliot, Alma, dan Julian berjalan menuju kereta. Di saat yang sama, serangan mulai terjadi di Philadelphia. Mereka menjalani hidup seperti biasa, tetapi tiba-tiba mereka semua terdiam seperti patung. Seorang polisi bunuh diri dengan senjatanya, dan satu persatu mereka melakukan hal yang sama. Di kereta, Alma duduk menyendiri, lalu menelpon balik orang yang menelponnya itu, dan mengatakan hubungan di antara mereka tidak akan berlanjut. Pembicaraan lalu beralih ke penyerangan Boston. Semua penumpang mulai panik mendengarnya. Julian khawatir dengan istrinya yang masih berada di Philadelphia. Ia langsung berusaha menelponnya. Tetapi suara orang di kereta yang berisik membuatnya tidak bisa mendengar. Julian mulai tenang setelah istrinya mengabarkan bahwa ia sudah naik ke atas bus. Karena keadaan sudah sangat tegang, Elliot pergi menyambangi Alma. Ia mengatakan temannya di Boston sedang diserang. Orang-orang mulai tenang kembali, tetapi tiba-tiba kereta terhenti. Para penumpang turun dari kereta dan mulai panik kembali. Elliot mendatangi para masinis yang seakan tidak mau memberitahu alasan keberhentian mereka. Salah satu mengatakan bahwa mereka kehilangan kontak dengan stasiun tujuan. Jess mulai ketakutan. Alma dan Julian mencoba menenangkannya. Beberapa penumpang lain makan siang di restoran dekat sana. Seorang wanita memperlihatkan video kejadian di kebun binatang. Terlihat seorang pelatih binatang pasrah dimakan sekumpulan singa. Tanpa kejelasan,
Mereka kini hanya bisa menunggu dalam cemas. Siaran di TV mengatakan bahwa teroris sudah tidak lagi menjadi dugaan serangan ini. Karena racun aneh itu muncul di berbagai tempat di beberapa kota. Penyiar mengatakan racun itu membuat otak berhenti bekerja dan menjadi sadis. Mereka sekarang sadar mereka berada di tengah-tengah lokasi pandemi. Mereka pun panik dan ingin segera kabur dari sana. Sebuah mobil menawarkan tumpangan untuk Elliot. Elliot memanggil Julian, tetapi Julian memilih untuk mencari istrinya. Julian mempercayakan Jess kepada Elliot dan berjanji akan mencarinya nanti. Di perjalanan, Julian melihat banyak manusia tergantung mati di atas pohon. Mereka berusaha untuk menutup celah udara agar racun tidak masuk, tetapi ada satu celah yang mereka lupa tutup. Mobil itu tiba-tiba berhenti, lalu tiba-tiba ngebut dan menabrak ke sebuah pohon. Julian keluar dari mobil, tapi kemudian ia mengambil pecahan kaca mobil dan menyayat nadinya sendiri. Di saat yang sama, Elliot mengusulkan agar mereka menghindari kota besar. Pemilik mobil itu membawa mereka ke rumahnya untuk bersiap-siap. Ia memiliki teori bahwa tanamanlah yang mengeluarkan racun untuk membunuh manusia. Kembali di jalan, mereka melihat banyak mayat berkelimpangan. Mereka menghindar dan bertemu dengan beberapa prajurit dan orang biasa. Ia melaporkan bahwa banyak korban di luar sana. Seseorang mengusulkan agar mereka bersembunyi di sebuah tempat terpencil yang jauh dari kota. Untuk menuju ke sana, prajurit membagi mereka menjadi dua kelompok. Elliot dan Alma memimpin sebuah kelompok kecil, sedangkan prajurit itu memimpin kelompok yang satunya. Kelompok kecil itu tiba terlebih dahulu. Mereka berjalan tanpa perlindungan sama sekali. Sebuah angin besar bertiup kencang dan orang-orang di grup besar itu seketika terhenti. Si prajurit mulai berhalusinasi, kemudian menembak dirinya sendiri. Bunyi-bunyi tembakan membuat orang-orang di grup kecil itu takut. Orang-orang di grup besar mulai satu persatu bunuh diri dengan senjata si prajurit. Elliot mulai membuat kesimpulan di dalam otaknya. Jika tetumbuhan melihat banyak orang, maka mereka akan menganggapnya sebagai ancaman dan mengeluarkan racunnya. Ia langsung menyuruh semua orang berpencar. Grup kecil itu terbagi menjadi 3 dan berlari ke arah yang berbeda-beda. Menyadari masa depan yang tidak menentu, Alma akhirnya mengaku bahwa ia telah menyelingkuhi Elliot. Tetapi ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Elliot mengatakan ia juga merasa tertarik pada seorang wanita. Tetapi sebenarnya itu hanyalah karangannya saja. Elliot, Jess, Alma, dan 2 orang anak lelaki menemukan sebuah rumah. Tetapi di dalam rumah itu, semua barangnya palsu. Elliot melihat tanaman yang terbuat dari plastik. Mereka melihat ada sebuah rombongan besar mendekat, maka mereka pun kabur menjauh. Mereka melihat racun itu mulai bereaksi kepada orang-orang di rombongan besar itu. Seseorang menghidupkan mesin pemotong rumput dan berbaring di depannya. Grup Elliot tiba di depan sebuah rumah. Alma memunjuk mereka untuk masuk mencari makanan. Kedua anak lelaki itu mulai mengintip ke dalam. Alma di luar bermain ayunan di samping sebuah pohon. Walau pohon itu terlihat seram, tetapi tidak seseram isi dari rumah itu. Lelaki di dalam rumah itu telah mengunci semua celah untuk masuk ke dalam. Saat lelaki itu tidak memperbolehkan mereka masuk, kedua anak lelaki itu marah besar. Lelaki itu melepaskan tembakan yang membunuh kedua anak itu. Jess ketakutan dan lari setelah melihat kejadian itu. Elliot dan Alma mulai mengejar Jess. Mereka bertiga sekarang sudah benar-benar putus asa. Mereka tiba di sebuah rumah tua. Seorang nenek tua menawarkan tempat tinggal bagi mereka. Wanita itu sudah lama hidup menyendiri. Karena sudah terlalu lama menyendiri, wanita ini bertingkah aneh dan tidak wajar. Ia tidak memiliki televisi atau radio di rumahnya. Di luar, penyiar TV mengatakan bahwa aktivitas racun itu akan di puncaknya pada pukul 9 besok pagi. Kemudian akan menghilang sama sekali. Esoknya, Elliot mencari wanita itu untuk berbicara dengannya. Wanita itu menaruh boneka seram di ranjang untuk menakuti Elliot. Tiba-tiba wanita aneh itu mengusir mereka semua dari rumahnya.
Tetapi anehnya malah ia sendiri yang berjalan keluar. Elliot memintanya untuk masuk kembali. Tetapi semua itu sudah terlambat. Di tengah-tengah angin yang kencang, wanita itu berdiri tegak dan berjalan ke belakang. Elliot langsung lari ke rumah dan menutup semua celah udara. Wanita itu memecahkan kaca jendela menggunakan kepalanya, membuat udara di luar jadi bisa masuk ke dalam. Elliot tidak bisa menemukan Jess dan Alma, dan ia sekarang berada di gudang. Selang beberapa waktu, Elliot bisa mendengar suara Alma di dalam sana. Ada selang yang menghubungkan gudang itu dengan sebuah rumah di mana Jess dan Alma sedang bersembunyi. Mereka tersadar bahwa racun itu sudah berevolusi dan bisa menyerang orang sekalipun ia sedang sendiri. Elliot merasa putus asa dan hampir menyerah. Mereka mencoba menenangkan diri dan menerima nasibnya. Mereka keluar dari rumah, bergandengan tangan dan siap menghadapi apapun. Saat angin bertiup, mereka menunggu ajal yang akan segera menjemput mereka. Tetapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Mereka lega karena semua itu telah berakhir. Beberapa bulan kemudian, Elliot dan Alma mengadopsi Jess. Kota itu terlihat sunyi karena banyaknya orang yang meninggal. Tetapi keluarga kecil ini tetap terlihat bahagia dan Alma sekarang sedang mengandung. Di TV, seorang ilmuwan mengatakan bahwa tumbuhan itu membersihkan sebagian manusia dari bumi. Mereka lelah atas segala kehancuran yang disebabkan oleh manusia, maka mereka menyingkirkan sebagian dari kita agar dunia bisa asri kembali. Penyiar itu tidak setuju dengan teori sang ilmuwan, karena kejadian ini hanya terjadi di sebuah negara. Tetapi kemudian di sebuah taman di Paris, tampak manusia-manusia berdiri tidak bergerak. Hal itu terjadi lagi, tetapi kali ini di belahan dunia yang lain. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen ya. Sekian dulu video ini. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.